kesempatan untuk beribadah bersama-sama dengan tatanan yang baru yang disebut dengan new normal. Oleh karena itu mari kita dengan segala keterbatasan kita akan datang menghadap hadirat Allah. Kita memuji memuliakan Tuhan dan kita mulaikan seluruh rangkaian ibadah kita dengan mengambil waktu teduh. Waktu teduh kita mulai. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan tujuan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah dan peraturan dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala hal yang kau lakukan dan dengan segala yang kau tuju. Amin. Kita akan bersama-sama melayakan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita memuji memuliakan Tuhan dengan pujian nomor 18. Maksud saya pujian nomor 8. Puji Tuhan yang Maha Kuasa. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pujian nomor 8. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan pada hari ini. Engkau memberi kesempatan kepada setiap kami untuk datang beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian ini dalam pimpinan-Mu, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari persilakan duduk kembali. Kita masih memuji memuliakan Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dan bersuka cita bersama-sama oleh karena anugerah Allah dalam kehidupan kita. Pujian nomor 32. Puji-pujian nomor 32. Ku bernyanyi tentang Yesus. Pada baitnya yang ketiga, kembali saya menjemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri bersama.
Tritunggal, mari kita bersama-sama sehati kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang merintah sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita masih memuji memuliakan Tuhan oleh karena kasih-Nya terhadap kita, pemeliharaan dan berkat-berkat-Nya yang senantiasa dalam kehidupan kita. Kita memuji dan memuliakan Allah kita. Pujian nomor 37, Rajakanlah Yesus. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya menyebut sidang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Seperti biasa kita akan membaca firman Tuhan ini dengan cara silih berganti. Saya akan membaca dengan ayat-ayat perbilangan ganjil dan jemaat dengan ayat-ayat yang perbilangan genap. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Maka
Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan kembali dengan pujian nomor 99. Pujian nomor 99. Suara Yesus kudengar.
kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, saat ini kami datang kembali mengucap syukur pada Tuhan. Kami boleh diberi kesempatan memuji Tuhan, menaikkan puji-pujian untuk memuliakan bagi Tuhan. Biarlah Tuhan semua ini dapat menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini kami juga rindu untuk mendengar sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, baik hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setelah hampir 3 bulan kita mengalami suatu kekosongan dalam ibadah di gereja ini. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali untuk dapat berkumpul, memuji, menyembah Tuhan di tempat ini. Hari ini kita akan lihat di dalam kitab 1 Petrus. Kitab 1 Petrus pasalnya yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima. Kita lihat ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 maksud saya sampai ayat yang ke-11. Saya akan baca bagi setiap kita semuanya, dan sementara itu marilah kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita saat ini berkumpul beribadah kepada Tuhan dengan suatu pola hidup yang baru, tatanan yang baru, new normal yang diterapkan di seluruh Indonesia ini. Nah, kenapa? Kita sedang ada dalam pandemi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melaksanakan tidak seperti biasanya. Ini semuanya untuk kita semuanya. Ini semuanya untuk juga saudara-saudara kita di sekeliling kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, juga di depan kalau kita lihat ada kamera dari handphone ya. Untuk apa? Untuk merekam ya. Karena Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sesuai dengan petunjuk dari gugus kecamatan ya, bahkan di seluruh Indonesia, bahwa yang mengikuti ibadah di tempat ini tidak boleh membawa anak-anak. Yang kedua, orang tua ya, yang kondisinya kurang bagus, mereka tidak boleh ikut juga dalam ibadah bersama. Oleh sebab itu kami mengambil satu solusi ya, untuk mereka yang tidak bisa datang dengan merekam ibadah ini. Oleh sebab itu setelah selesai rekaman, nanti kami akan upload melalui YouTube ya, dan mereka bisa mengakses, mereka bisa lihat, dan mereka bisa ibadah bersama. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali dalam firman Tuhan 1 Petrus pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Dalam ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia memelihara kita semuanya. Kita berada di dalam pandemi COVID-19. Tentunya, dari kita semuanya, bahkan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh bangsa, mereka mengalami sesuatu perasaan yang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu.
Mereka ada rasa takut, tapi mereka ada juga yang merasa nggak takut saya, ya. Dan mereka ada juga yang ada merasa waspada, tidak berani sembarangan dan menaati petunjuk pemerintah. Nah, hari ini melalui firman Tuhan hari ini, saya menyampaikan ada 3 sikap, ya, yang diambil oleh beberapa orang percaya, bahkan seluruh masyarakat yang ada di sekitar kita di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, yang saya singkat dengan TNT, ya. Kalau kita lihat di Google, TNT itu, ya, itu satu alat untuk ngebom, ya. Susunannya apa itu, Trini, ya, nanti kita akan lihat di Google ada itu TNT. Tapi yang saya maksud bukan bom, ya, tapi singkatan di sini. Ya. Yang pertama adalah takut. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 mereka ketakutan. Wah, sampai tidak mau membuka toko mereka. Ya. Apalagi dengar-dengar di Kalimantan sudah mulai meningkat. Ya. Mereka pun tidak berani ngomong-ngomong dengan tamu. Mereka mau menutup pintu kamar. Hanya buka kamar kalau mereka mau makan saja, atau mau minum, mau mandi. Nggak mau terima tamu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang pandemi COVID-19 ini tidak main-main, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Telah memporak-porandakan berbagai negara di dunia. Sehingga imbasnya adalah kemudian ada kesulitan ekonomi, krisis ekonomi yang menyertai dengan COVID-19 itu. Jadi beralasan sekali jika banyak orang takut melihat hal ini, mengalami hal seperti ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, wajar saja kita takut. Tetapi firman Tuhan menasihatkan kepada kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, yaitu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Boleh kita takut, boleh kita khawatir, tapi jangan berkelebihan. Kita harus sadar bahwa kita tidak sendiri di dunia ini. Ada Tuhan yang menyertai kita. Mungkin kita punya anak-anak jauh dari tempat kita. Bahkan mereka ada yang diam di tempat zona hitam, zona merah. Ada rasa takut, rasa khawatir yang ada di benak kita. Bagaimana dengan mereka? Anak kami pun ada di zona seperti itu, zona merah. Ada yang zona hitam. Secara manusia kami juga khawatir, kami takut. Tapi kami serahkan ini kepada Tuhan. Jangan kita takut lalu takut berkelebihan, khawatir berkelebihan, bahkan panik. Nah, ini bahaya sekali kalau sampai panik, sampai takut berkelebihan. Kenapa? Pertama, menurunkan akan daya imun kita, kekebalan kita. Walaupun tidak ada corona, ya, kalau kita panik, kita takut terus-menerus, itu jadi sakit kita. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa orang ketika melihat ada pandemi COVID-19 ini, mereka mau unjuk gigi, ya. Bukan maksudnya giginya ditunjukkan, enggak. Maksudnya apa? Oh, aku enggak takut. N, ya, TNT. N ini adalah nekat. Mereka nekat. Wah, saya enggak takut. Saya kuat. Saya bisa angkat barang-barang berat. Saya enggak pernah flu. Saya enggak pernah batuk. Apalagi demam. Saya anak Tuhan. Saya punya iman yang sebesar gunung. Apa itu COVID-19? Tuhan Yesus lebih besar dari COVID-19. Betul, Tuhan Yesus lebih besar dari COVID-19. Tapi masalahnya bukan itu. Banyak orang nekat. Banyak orang mau menunjukkan bahwa dirinya kebal terhadap virus ini. Banyak orang mau menunjukkan imannya sebesar gunung. Ini nekat namanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya banyak korban yang bergelimpangan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan.
Karena apa? Karena mereka nekat. Mereka nggak mau aturan pemerintah, mereka nggak peduli itu. Apalagi virus ini nggak kelihatan, bukan? Nggak ada virus ini. Mana? Siapa bisa buktikan ada virus berkeliaran di sini? Siapa yang bisa buktikan ada virus yang sewaktu-waktu bisa mengancam kita sehingga kita memakai masker dalam ibadah seperti ini? Kecuali saya ya di depan sini, karena suara saya supaya bisa ditangkap, dan karena saya jauh dari Anda semuanya, masker saya lepas. Tapi nanti saya ketika duduk saya akan pasang lagi. Mereka nekat. Mereka menganggap mereka punya iman yang sangat kuat. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus lebih besar dari semuanya. Betul, lebih besar dari semuanya. Tapi jangan mencobai Tuhan. Jangan kita nekat lalu mencobai Tuhan. Allah sendiri menasihatkan kepada kita di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-26 ayat 20. Supaya apa? Kalau melihat ada suatu bahaya besar, sembunyi dulu di dalam rumahmu sampai malapetaka itu berlalu. Baru kamu boleh keluar. Apakah Tuhan tidak yakin dengan kebesarannya, kekuatannya? Kenapa dia menasihatkan kepada umatnya seperti itu? Bahkan di dalam kitab Amsal pasal yang ke-27 sana dikatakan, orang bijak itu kalau lihat malapetaka dia sembunyi. Tapi orang yang tidak berpengalaman mereka berjalan terus dan akhirnya celaka. Banyak orang merasa nekat dan akhirnya mengalami suatu kesusahan. Akhirnya apa? Mereka menyesal. Kita lihat dari media, kita lihat dari televisi, ada beberapa klaster yang pandemi COVID-19 itu karena mereka nekat. Sudah dibilang nggak boleh kumpul-kumpul, sudah dibilang nggak boleh dekat-dekat, sudah dibilang nggak boleh bersalaman, berpelukan, tapi mereka mengadakan suatu pertemuan, seminar, bahkan ibadah. Mereka tidak mau peduli terhadap larangan itu. Akhirnya apa? Wah, COVID-19 meledak di situ. Bahkan banyak yang korban, meninggal. Jangan sampai kita nekat seperti itu. Lalu yang ketiga, kita taat. Nah, ini yang kita mau. Taat terhadap petunjuk pemerintah. Taat terhadap nasihat dari pemerintah kita. Ya, kalau kita bicara tentang pemerintah yang memerintah kita semuanya, presiden kita, wakil, menteri-menteri, ya, kepala-kepala daerah, mereka terdiri dari banyak kalangan, dan diantaranya ada yang ahli medis, ada dokter-dokter segala di sana yang mengerti akan hal soal sakit penyakit COVID-19 ini. Oleh sebab itu mereka sangat memikirkan keselamatan rakyatnya. Nah, satu contoh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam ibadah seperti ini, kita sebagai awam kita nggak tahu kenapa pemerintah menetapkan ya kita harus pakai masker, kita harus pakai pelindung wajah seperti ini. Kenapa? Tapi mereka sudah perhitungkan. Kalau misalnya ada di antara kita, walaupun belum sakit mungkin, ya, tapi kita sudah membawa itu virus COVID-19. Nah, dengan tatanan baru seperti ini, jaga jarak seperti ini, dan juga memakai masker dan pelindung wajah, maka virus itu nggak akan menantang kita. Contoh yang kedua, misalnya ada di antara kita yang baru pulang dari daerah pandemi COVID-19, dari daerah-daerah zona merah, zona hitam, lalu ikut ibadah di sini, ya, kita nggak tahu ya, kita
menjaga jarak, kalau kita membiarkan mereka ada di dalam gedung ini, ya kita bisa bahaya semuanya. Dan kalau kita sudah bahaya semua, lalu kita pulang, keluarga kita juga bahaya. Tetangga-tetangga kita juga kena semuanya. Makanya pada waktu masuk tadi ada beberapa yang tidak saya kenal dengan jelas karena memakai masker ya. Saya tanya, saudari dari mana? Oh dari Sebotu, oh aman ya. Saudari baru pulang dari tempat yang jauh, misalnya dari daerah Malang atau Surabaya? Oh enggak, dari sini saja. Oke, enggak masalah. Lalu ada di antara kita yang baru pulang dari tempat yang dimana banyak COVID-19 ya. Lalu saya bilang duduk di luar saja ya. Kenapa? Walaupun mereka tidak apa-apa, tapi ini untuk antisipasi. Karena menurut kedokteran hal-hal seperti itu kalau kita lalai itu bisa bahaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan pemerintah kita tidak mau ada bahaya bagi satupun rakyatnya. Oleh sebab itu ditetapkan hal seperti ini. Harus ikuti aturan semuanya. Ya, ada 9 poin kalau kita lihat nanti di spanduk situ. Untuk mengikuti ibadah. Di antaranya nggak boleh bawa anak-anak kecil. Karena mereka rentan sekali. Nggak boleh membawa orang tua yang apa ya, kondisi tubuhnya itu nggak memungkinkan. Karena kalau kena virus COVID-19 bisa bahaya mereka. Itu semuanya untuk kebaikan kita. Dengan kita taat, maka kita menjaga diri sendiri, menjaga keluarga kita, dan menjaga orang lain di sekitar kita. Dan akhirnya apa? Negara kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Yeremia, saya akan baca bagi kita semuanya. Kitab Yeremia pasal 29. Kenapa kita harus taat kepada Allah? Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-7. Yeremia pasal 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Usahakanlah kesejahteraan kota. Kita harus dukung pemerintah, kita harus berdoa bagi mereka yang memimpin kita. Karena semuanya untuk kesejahteraan kita juga. Kita harus taat terhadap apa yang telah ditetapkan. Karena untuk kita semuanya. Dan untuk keluarga kita dan saudara-saudari kita yang lain. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan pagi hari ini, jangan takut menghadapi virus corona. Tapi juga jangan gegabah, jangan nekat. Tapi taat kepada Tuhan, taat kepada pemerintah kita. Taat terhadap tatanan yang baru yang sudah ditetapkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami baca, kami dengarkan pada pagi hari ini. Tolonglah kami semua Tuhan, supaya kami tidak takut berkelebihan, supaya kami juga tidak gegabah, tetapi kami taat kepadamu. Kami taat terhadap pemerintah kami Tuhan, pemimpin-pemimpin kami yang mengusahakan kesejahteraan kami. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semuanya, lindungi kami semuanya Tuhan, berkati negara bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang jemaat, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, memuji memuliakan Dia, dan kita memberikan persembahan bagi Tuhan lewat puji-pujian nomor 143. Pujian nomor 143.
Pujian nomor 143, Bapakku memelihara. Khususnya untuk anak kita Winoto, di mana dia ditugaskan di Wisma Atlet di Jakarta untuk menangani virus corona. Mohon supaya Allah boleh memberikan penjagaan secara ekstra bagi anak kita Winoto. Dan yang berikutnya kita berdoa untuk mereka, baik mereka yang sudah lanjut usia maupun mereka yang sakit. Bapak Lukas bisa kami pimpin kita dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu pada pagi hari. Kau berikan bagi kami pada pagi ini dan bagi kami, Tuhan Yesus, dan seterusnya akan masuk Tuhan bagi kami dan Tuhan lindungi kami, kawal kami segala sakit penyakit yang kami hadapi pada saat ini Tuhan, terutama corona Tuhan yang menghantui kami, tapi kami percaya bahwa kami adalah anak Tuhan dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu bersama kami sesuai dengan kehendaknya ya Tuhan. Kami berdoa buat anak kami Winoto, ya Tuhan pakai dia dan Tuhan jaga, Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit maupun
dia tangani virus corona di Jakarta. Biarlah Tuhan menjaga dan menjauhkan dari segala Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami, jauh dari kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam kasih-Mu. Biar Tuhan menjaga, melindungi mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa kepada-Mu buat hari ini. Kami menyerahkan orang tua kami yang melanjut usia. Biarlah Allah lindungi, Allah jaga dan pelihara mereka di masa yang tua mereka dari paksaan Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan buat hari ini persembahan kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biar persembahan ini untuk kami membangun gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan memberikan pengumuman beberapa hal yang penting. Tetapi untuk berikutnya, minggu berikutnya, pengumuman tidak akan dibacakan atau warta gereja tidak akan dibacakan, tetapi jemaat akan membaca sendiri di rumah masing-masing. Nah, hari ini kita melihat bahwa susunan ibadah kita sedikit berubah. Ini adalah kesepakatan kami majelis gereja bersama dengan himbauan dari pemerintah yang menghimbau kepada kita agar ibadah sedikit dipadatkan atau sedikit lebih singkat. Oleh karena itu kita ibadah pada hari ini berbeda dengan ibadah-ibadah selanjutnya, dan hal ini kita akan tetap laksanakan sampai pada waktu pemerintah mengatakan bahwa kita telah bebas dari COVID-19. Saya ingin menyampaikan kepada kita, bagi seluruh jemaat yang datang ke gereja, silakan mencuci tangan. Demikian juga pada waktu kita meninggalkan ruangan gereja. Jadi seluruh jemaat dipersilakan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk ke ruangan gereja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jemaat akan diukur suhu badannya. Bagi jemaat yang kedapatan suhu badannya melebihi 37,5, dipersilakan untuk istirahat di rumah dan beribadah di rumah. Kemudian tidak membawa orang-orang yang lanjut usia dan juga orang-orang atau anak-anak yang masih di bawah umur. Oleh karena itu sementara ini sekolah minggu belum diadakan. Yang berikutnya kita akan memakai masker juga untuk shield face atau pelindung muka. Gereja telah menyediakan shield face dan masker yang Bapak Ibu pakai. Silakan diberikan nama dan dibawa pulang ke rumah masing-masing, dan setiap minggunya akan dipakai pada waktu kita ibadah. Kita akan ditinjau oleh bagian perangkat desa sewaktu-waktu, dan jika kita tidak mentaati akan aturan pemerintah, maka kita akan di stop. Itu yang kami dengar pada waktu perangkat desa ataupun ketua COVID di tempat ini, yaitu Bapak Camat, pada waktu beliau datang ke tempat kita. Jadi sebelum kita ibadah hari Jumat yang lalu ada pemeriksaan di sini dan kesiapan di dalam kita mengikuti atau mengadakan ibadah. Nah, surface dan masker ini kami beli dengan harga 18.000. Bagi Bapak Ibu yang ingin berkontribusi dipersilakan. Dan kita akan membeli kembali masker dan surface untuk berikutnya. Karena yang kita pakai ini tidak selamanya dapat kita pakai. Kemudian yang berikutnya, jemaat tidak diperkenankan untuk bersalaman apalagi berpelukan dengan teman-teman seiman kita untuk sementara waktu. Bagi jemaat yang baru saja bepergian atau tamu di luar jemaat kita, dipersilakan untuk mengambil tempat di luar ruangan. Saya minta maaf karena ini memang peraturan yang telah ditetapkan. Jadi bagi kita sekalian yang merasa kita telah bepergian, seperti hari ini kita melihat sebetulnya di depan masih ada longgar, tapi Bapak Abu dan Bapak Ajung ada di luar karena Bapak Ajung dan Bapak Abu setelah pulang dari Pontianak. Jadi kalau minggu-minggu ini kita pulang dari Pontianak atau minggu-minggu berikutnya kita Pontianak, kita mohon supaya dengan kesadaran diri Bapak dan Ibu mengambil tempat di ruang terbuka atau di luar gedung gereja ini.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi bahwa minggu depan kita tidak ada warta gereja, tetapi kita akan menerima lembaran seperti minggu-minggu yang lalu, dan silakan dibaca di rumah masing-masing. Untuk sementara kegiatan kebaktian rumah tangga juga belum bisa dilaksanakan. Kita hanya melaksanakan ibadah untuk kaum dewasa seperti ini pada hari Minggu dan kelas remaja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasama bagi seluruh jemaat sekalian. Kita akan bersama-sama pulang ke rumah kita masing-masing. Saya menyebut sidang jemaat untuk bangkit berdiri bersama dan kita menaikkan pujian doksologi. Di akhir ibadah ini kembali kami datang padamu Tuhan. Kami juga teringat untuk saudara-saudari kami yang lemah tubuh. Kiranya Tuhan menolong mereka semua. Berdoa untuk Bapak Alyong, berdoa untuk Bapak Ajon, berdoa juga untuk Bapak Andreas Rudian, berdoa juga untuk Saudara Alyong. Kiranya Tuhan berbelas kasihan terhadap mereka. Tuhan menjamah memberikan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Bapak. Dan sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap kami. Sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menaungi dan memenuhi kehidupan sidang jemaat semuanya dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saat teduh selesai, Tuhan memberkati.